Santapan Harian Rabu 11 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, penuhkanlah bejana kami dengan air sungai-Mu, karena kami haus akan kebenaran sabda-Mu. Kami mohon, ya Allah, berfirmanlah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ibrani 3 ayat 7-19. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Waspadalah saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ketika dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah mereka yang mendengar suaranya tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai selama 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke peristirahatannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Sahabat Santapan Harian, tak jarang kita mendengar kisah artis atau public figure yang menjadi viral karena berganti agama. Biasanya orang demikian disebut murtad. Murtad dapat berarti membuang iman atau berubah menjadi ingkar. Namun, murtad bukan hanya pindah agama. Kemurtadan telah terjadi dalam hidup bangsa Israel sebagai umat Allah. Penulis surat Ibrani memperingatkan agar umat Allah tidak mengeraskan hati, seperti leluhur mereka yang sesat hati dan tidak mengenal jalan Allah. Atas kejahatan dan kemurtadan inilah maka Allah murka terhadap mereka. Leluhur mereka telah murtad dengan berbuat dosa, tidak percaya, dan juga tidak taat. Karena itu umat didorong saling menasihati setiap hari, karena telah menjadi bagian dari Kristus. Dari teks bacaan hari ini kita temukan bahwa kekerasan hati dan ketidaksetiaan terhadap Allah adalah murtad. Sehingga siapapun yang tidak setia kepada Allah dapat tergolong sebagai orang yang murtad. Leluhur bangsa Israel murtad saat mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka ada dalam kelompok umat Allah, tetapi hatinya keras dan menentang Allah. Hal ini dikategorikan murtad.
Firman Allah mengingatkan agar kita tidak berpuas diri dengan agama yang kita anut. Kita sering merasa puas sebagai orang Kristen, namun kurang wawas diri dalam menghidupi iman kepada Kristus. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengingkari janji setia kepada Allah. Setia untuk melayani Allah, berbakti, dan mau bertumbuh di dalam Allah. Setia dan taat dalam setiap situasi dan kondisi apapun, dan tidak membuang iman percaya kita kepada Sang Kristus. Jangan membuang iman kita. Itu adalah seruan, supaya kita tidak mengingkari kesetiaan kita kepada Allah. Kita dimampukan setia, karena Allah terlebih dahulu setia mencintai dan memulihkan kita. Jadi, marilah kita menghormati Allah dan setia kepadanya. Janganlah murtad dengan mengeraskan hati yang menentang Allah serta berperilaku jahat, karena hal itu adalah tindakan yang sangat menyakitkan bagi Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk melangkah di dalam iman dan memiliki ketaatan di dalam Engkau, baik di hari ini maupun langkah kami di masa depan yang belum dapat kami lihat. Di dalam cinta kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.